eh, kita mulai ya untuk menghemat waktu. Berikutnya langsung siapa yang mau presentasi? Saya Muhammadudin Nugraha, boleh Bu? Kofifa Bu tadi. Belum Bu, kelas A belum Bu. Kelas D Bu, belum. Kelas A Lalu belum Ibu. dari tadi suruh maju nggak maju-maju. Ini tadi Bu, Sekarang Kofifa. Ya, kelas D Tadi Bu Bu. yang loading tadi Bu. Yang nggak jadi Bu, Kofifa. Siapa? Kofifa silakan. Iya Muhammadudin Bu, Nugraha izin Bu. presentasi ya Bu. Kofifa silakan. Kofifa. Mohon maaf Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, oke. Silakan. Intinya aja ya, yang seperti tadi yang Bu Nova sampaikan tadi ya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kofifa Trisma Putri dari kelas 5A. Izin untuk mempresentasikan hasil outline metodologi penelitian klinik saya yang berjudul pengaruh bupivakain terhadap hipotensi pada pasien seksio sesaria dengan spinal anestesi dan rencananya di ruang IBS RSUD Margono Purwokerto. Untuk outline proposal diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian klinik, pendidikan program. Rumusan aja langsung, Dok. Rumusan Oh, masalahnya. Terus tujuan. Untuk rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh agen spinal anestesi terhadap terjadinya hipotensi pada pasien seksio sesaria? Untuk tujuannya, untuk tujuan penelitian, tujuan umumnya untuk mengetahui adakah pengaruh bupivakain terhadap hipotensi pada pasien seksio sesaria dengan spinal anestesi. Untuk tujuan Stop dulu, Dok. Maaf ya, langsung aja Bu Nova iniin ya, feedback ya, supaya waktunya lebih efektif. Itu yang atas, itu apakah ada pengaruh agen spinal anestesi terhadap terjadinya hipotensi itu bedanya sama yang bawah apa enggak? Pertanyaan penelitian sama yang atas itu apa bedanya? Paham nggak Mbak? Pertanyaan Bu Nova. Oh, berarti antara pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian ya, Bu? Ini kan nih di undangan itu kan ada C pertanyaan penelitian. Terus atasnya coba kamu scroll ke atas. Nah, stop. Nah, rumusan masalah, apakah ada pengaruh agen spinal anestesi terhadap terjadinya hipotensi? Bedanya sama pertanyaan penelitian apa? Ini, paham nggak pertanyaan Bu Nova, Mbak Khofifah? Oh iya, paham ya, Bu. Jadi, gini Dok, rumusan masalah itu diidentikan dengan pertanyaan penelitian. Jadi, harusnya rumusan masalahmu itu berupa pertanyaan penelitian ini sudah benar, tapi kenapa ada pertanyaan penelitian di bawahnya lagi gitu loh. Kalau mau dirumuskan masalah, misalnya gini, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu, nah, apakah ada pengaruh kan gitu ya. Nah, jadi ini kamu milih mau yang mana rumusan masalahmu, yang B apa yang C? Kofifah. Berarti yang pertanyaan penelitian tidak usah saja ya, Bu? Karena pertanyaan penelitian itu identik dengan rumusan masalah, Mbak. Jadi pilih salah satu ya. Ya, baik Ibu. Nanti rumusan masalah saja. Ya, berarti pertanyaan silahkan nanti kamu indikan mau pakai yang mana ya. Oke, next ke bawah. Ya, Ibu. Ibu boleh izin bertanya nggak, Bu? Boleh, silahkan. Ibu, rumusan masalah tadi kan pipa itu ada 2 ya Pak ya tadi. Harus 1 atau maksudnya gimana Ibu?
Jadi gini, misal saya Bu Nova di stop share dulu, Mbak. Bu Nova berikan contoh ya. Boleh di stop share biar Bu Nova berikan contoh. Tadi pertanyaannya Mbak Ibadillah. Oke. Bu Nova berikan contoh ini ya. Ntar dulu. Nih, gini Mbak. Jadi, teman-teman, ini kan latar belakang nih. Setelah teman-teman menyusun latar belakang, nih latar belakang, bla 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 bla. Di akhir paragraf terakhir dituliskan berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan apa, penelitian apa, bla 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 bla, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apa. Nah, rumusan masalahnya itu identik dengan pertanyaan penelitian. Misalnya, rumusan masalah saya, misalnya, apakah terdapat pengaruh faktor pasien, faktor ini terhadap ini? Gitu. Bagaimana ini? Apakah terdapat pengaruh antara A dengan B? Jadi, kamu milih salah satu, Mbak. Mau pakai rumusan masalah, tapi nggak usah pakai pertanyaan penelitian gitu loh. Karena pertanyaan penelitian itu kan identik dengan berada di rumusan masalah. Paham nggak? Tadi yang tanya siapa ya? Ibadillah Ibu Nah, Ana. Ibadillah. Ya, jadi kalau Anda mau bedakan seperti tadi, ya Mbak ya, kamu mau bedakan seperti tadi, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, bentuk rumusan masalah nggak kayak tadi. Jadi itu ada dua pendapat, ya. Rumusan masalah itu identik dengan pertanyaan penelitian. Kalau rumusan masalah mau disamakan dengan pertanyaan penelitian, jadi nggak usah ada lagi pertanyaan penelitian, double nanti jadinya. Jadi kalau misalnya mau kayak yang punyanya Mbak Khofifah tadi, tinggal dirangkum dulu latar belakangnya apa dari yang atas, misalnya satu atau dua alinea, rumusan masalahnya apa, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian apa, gitu. Jadi rumusan masalah itu adalah ringkasan dari latar belakang. Nanti akan muncul di akhir paragraf rumusan masalah adalah berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian bla 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 bla. Seperti ini nanti jadinya. Bisa dipahami nggak Mbak Ibadillah? Iya Bu. Paham ya? Tapi Oke. Nah, tapi mungkin gimana? kalau misalnya Hmm. lebih ke aplikasi kayaknya masih bingung. Oh, oke. Bu Nova berikan contoh yang ada itunya. Jadi intinya rumusan masalah itu begini, Mbak. Ini Bu Nova berikan contoh ya. Sebentar. Bu Nova berikan contoh seperti ini deh contohnya. Hmm, jadi rumusan masalah itu ya dari misalnya ini. Saya akan tuliskan misalnya karena ini kan saya Pak menganut yang rumusan masalah itu identik dengan pertanyaan penelitian. Jadi misalnya saya akan rangkum dari latar belakang saya di atas ya. Aldred Score memiliki beberapa keterbatasan bla 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 bla. Angka kejadian komplikasi di pacu. Ini misalnya saya ambil dari latar belakang ya, Mbak. Di pacu sangat tinggi di antaranya bla 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 bla. Terus misalnya sampai satu atau dua paragraf. Nah, nanti rumusan masalahnya begini. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka
dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 1. Apakah terdapat pengaruh belakang? Gini nanti bentuknya, Mbak. Jadi nggak ada lagi pertanyaan penelitian di bawahnya. 1.3 pertanyaan penelitian ini sudah nggak ada. Hapus. Nanti langsung setelah rumusan masalah, itu nanti langsung tujuan. Paham nggak Ibadillah? Ya, Bu. Paham ya? Kasih. Paham ya? Oke. Oke, silakan lanjut Khafifah. Presentasi lagi dong. Oke, Untuk tujuan penelitiannya, tujuan umum untuk mengetahui adakah pengaruh bufivakain terhadap hipotensi pada pasien seksio sesaria dengan spinal anestesi. Untuk tujuan khususnya, hanya mengidentifikasi pengaruh bufivakain terhadap spinal anestesi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kejadian hipotensi pada spinal anestesi. Yang ketiga, mengidentifikasi pasien seksio sesaria dengan spinal anestesi. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh bufivakain terhadap hipotensi pada pasien seksio sesaria dengan spinal anestesi. Oke, Mbak Ibadillah sudah paham tadi, Dok? Gak apa-apa, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Kita diskusi. Udah, Bu, maksudnya Oh, tadi, Ibu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau tadi itu tidak memotong ya. Bagi Bu Nova itu tidak memotong karena kita diskusi. Jadi ada yang ingin diklarifikasi langsung saja. Bu Nova tidak menganggap itu sebuah pemotongan pembicaraan. Oke, enggak masalah ya. Jadi ini Mbak Khofifah. Untuk tujuan umum tidak perlu adakah hapus. Karena itu kan pertanyaannya langsung saja untuk mengetahui pengaruh bla 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 bufivakain gitu ya. Terus kemudian tujuan khusus itu apa bedanya antara tujuan khususmu yang nomor 1 dengan tujuan umum? Kan itu sama ya Mbak Khofifah ya. Sama nggak mengidentifikasi pengaruh bufivakain terhadap spinal anestesi? Maksudnya? Oh, mengidentifikasi pengaruh bufivakain. Ya, Mbak, saya minta tolong dijelaskan tujuanmu yang pertama, Dok. Tujuan khususmu. Baik, Ibu. Untuk yang tujuan khusus yang pertama kan untuk mengidentifikasi pengaruh bufivakain terhadap spinal anestesi. Berarti itu dalam lingkup bufivakain terhadap anestesi spinalnya. Kalau misalkan tujuan umum, kalau menurut saya itu kan lebih mencakup keseluruhan gitu ya, Bu. Kalau misalkan tujuan khususnya saya apa sih di petel-petel lagi gitu, Bu. Ya. Lebih spesifik gitu, Bu. Oh, kalau menurut Bu Nova, gini Dok, ini kan Anda itu ingin, kalau ini kan, ini nanti hati-hati pada saat teman-teman mau mengambil judul ini ya. Kalau teman-teman mau mengambil judul ini, berarti judul ini adalah merupakan judul penelitian untuk kolaborasi. Karena kan teman-teman itu melihat pengaruh bufivakain. Padahal ini teman-teman kan tindakan kolaborasi ya. Ini nanti rencananya Mbak Kofifa ini mau untuk penelitianmu atau ini hanya untuk tugas outline? Rencananya untuk seterusnya penelitian begitu, Bu. Oke, artinya kalau Bu Nova sarankan, berarti ini kamu eksperimen ya atau apa? Ya, untuk mengetahui benar nggak sih bufivakain itu berefek hipotensi pada spinal anestesi begitu, Bu. Lah ya, nanti rancangannya atau desainnya Anda pakai baju apa? Rancangannya mau pakai apa nih pendekatannya? Oh, kuantitatif. Coba Kalau desain pakai kuantitatif, Ibu, dengan proyek post-test grup desain untuk coba mengetahui. ke atas lagi, Pak. Oh, desainnya adalah membuat proyek post test group. Post test. Kamu tahu nggak post test maksudnya apa?
Kalau proses itu sesudah, oh iya, Oh, berarti kenapa Mbak? Nggak bisa. Bisa wae. Nggak masalah, nanti kan diluruskan sama Bu Nova. iya, kalau saya pengennya begini Bu, kan saya sudah misalnya kita sudah apa sih masukkan bupivakain kan, Hmm. terus nanti pasiennya itu lebih banyak hipotensi, apa ada pasien yang enggak hipotensi sesudah pemberian itu gitu Bu. Oke, berarti pre dan post ya. Oh, berarti perbandingan pre dan post test grup gitu ya Bu, bukan post test doang. Oh, gini Mbak, bisa saja post test. Jadi artinya kalau nyenengan mau pakai post test, itu kan berarti kelemahannya Anda tidak bisa mengidentifikasi bagaimana tekanan darah sebelum diberikan bupivakain. Jadi Anda itu melihatnya hanya eh, pasiennya itu apa itu setelah diberikan bupivakain tekanan darahnya berapa kan gitu. Itu saja toh? Ya Ibu, iya. Saya apa sih tujuannya begitu? Setelah pemberian bupivakain, pasiennya itu akan hipotensi atau tidak? Banyak yang hipotensi atau tidak begitu, Bu? Oh, Bukan gitu. mengukur sebelum pemberian dan setelah pemberian. Oh, sebelum dan setelah juga. Bukan yang Oh, sebelum. bukan. Oh, bukan. Oke. Satu, oke, enggak masalah, enggak apa-apa, Mbak. Berarti artinya kan Anda memang eh, tidak melihat yang sebelumnya tekanan darahnya berapa kan Iya, gitu. betul Ibu. Nggak masalah. Kemudian yang perlu Anda nanti sampaikan kalau memang ini nanti akan seterusnya nanti akan Anda bawa di proposal nanti saat Anda semester berapa ya? Awal semester awal 7 itu adalah ini suatu tindakan kolaboratif, Dok. Jadi kan ini Anda observasi kan? Bukan terus jadi gini, ini kamu harus spesifikkan apakah kuantitatifnya kuantitatif jenis apa. Ingat, tidak boleh hanya kuantitatif saja. Kuantitatif itu rancangannya atau desainnya kan banyak. Apakah deskriptif, apakah analitik, ya, apakah eksperimen. Kalau misalnya kamu ini adalah apa misalnya eksperimen, ya kamu harus hati-hati. Artinya kalau eksperimen berarti kamu yang memberikan bupivakain. Pertanyaan saya, apakah ini nanti Mbak Khofifah yang akan memberikan bupivakainnya atau hanya mengobservasi saja? Berarti untuk semester ini mengobservasi saja, Bu. Tapi kalau bisa saya pengen mencoba gitu, Bu. Enggak, ini nanti karena berhubungan dengan pengajuan judulmu nanti saat nanti berhubungan dengan etika penelitianmu juga, Mbak. Kamu kan nanti ngurus etika penelitian atau mengurus etik kode apa itu komite etik. Apakah ini boleh atau enggak? Karena ini kan tindakan kolaboratif yang harusnya pemberian injeksi bupivakain itu bukan penata anestesi yang memberikan. Kita itu hanya sekedar menyiapkan alatnya saja. Jadi kalau ini eksperimen kamu harus hati-hati. Ini harus dengan bimbingan dengan SPAN. Biasanya itu nanti kita minta persetujuan dari SPAN yang akan ngebimbing kamu. Harus ada surat pernyataan, surat keterangan dari SPAN. Ini bahwa Mbak Khofifah nanti memang diizinkan untuk melakukan apa tuh tindakan kolaboratif pemberian bupivakain pada pasien. Karena tanpa itu kamu tidak bisa melakukan. Karena ini riskan ya, apalagi regional spinal anestesi. Walaupun kenyataannya di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah itu tindakan ini banyak dilakukan oleh penata anestesi. Tapi yang jelas itu merupakan tindakan kolaboratif atau pendelegasian. Ya, jadi kalau saran Bu Nova, Anda tidak perlu eksperimen, Mbak. Saran Bu Nova, kamu hanya sekedar observasi saja. Pilih pasien-pasien dengan SC misalnya, ya. Terus kemudian dilakukan injeksi bupivakain, kamu lihat gimana penurunannya. Jadi kamu pakainya nanti observasional, kuantitatif observasional.
bukan eksperimen. Paham nggak, Mbak? Baik, Ibu, paham. Jadi nanti misalnya kamu nanti ambil penelitian di rumah sakit X, itu yang memberikan adalah dokter A. Tinggal kamu observasi aja, oh sekian menit setelah dia terjadi bubivakain, oh turun sekian, nah gitu. Itu lebih memudahkan Anda dan tidak mentetek bengek kan Anda harus ngurus macam-macam dan Anda nanti pasti akan dihadapkan dengan komite etik yang nanti akan bisa Anda gagal dalam melakukan penelitian karena tidak diperbolehkan. Gitu. Gitu ya, Kofifa ya, paham ya? Ya, baik, Ibu. Terus next ke analitik, ke analisis data. Teknik pengumpulan datanya apa? Pengumpulan sampelnya apa tadi? Tekniknya pakainya apa? Kuota Kalau sampling. untuk tekniknya itu pakainya non-random sampling, Ibu, kuota sampling. Kamu tahu nggak apa itu kuota sampling? Kalau kuota sampling dari yang saya baca dari PPT Pamade itu, untuk kita itu bisa menentukan besarnya jumlah sampel yang mau kita ambil, terus subjek variabel yang mau kita ambil juga kita bisa tentukan sesuai judul begitu, Bu. Dan sasarannya juga kita bukan random, tapi non-random, emang sesuai pasien spinal SC saja. Nggak begitu, Mbak. Jadi kuota sampling itu adalah kuota pengambilan sampling yang jenuh. Artinya adalah ini adalah total sampling biasanya. Dan kuota sampling itu tidak bisa hampir riskan pada saat Anda ambil di klinik atau di rumah sakit. Jadi sebaiknya kan kalau Anda kemarin berbicara terkait dengan sampling, teknik pengambilan sampling itu kan ada dua ya. Teknik probability sampling dan non probability sampling. Betul nggak? Atau lupa? Bener ya? Nah, di dalam apa? Di dalam pengambilan sampling kalau Anda pakai kuota, itu biasanya nanti kamu akan pakai sampel jenuh. Artinya adalah ini total sampling. Total sampling itu misalnya, oh pasiennya apa ini dengan spinal anestesi bla bla bla, kan kamu harus punya kriteria inklusi ya. Menurut saya harus ada kriteria. Tidak, sekarang gini, kalau kamu pakai kuota sampling, apakah semua pasien, judulmu tadi dengan pasien SC ya? Iya, Ibu. SC. Pertanyaan saya, apakah pasien SC yang di pasien SC yang dilakukan spinal, apakah akan selalu dijadikan sampel? Pertanyaan saya. Halo, Kofifa? Iya, Ibu. Mohon maaf, Bu. Tadi suaranya putus-putus. Jadi pasien Apakah semua pasien dengan SC dan spinal itu semuanya akan kamu jadikan sampel? Baik, Ibu. Kalau saya rencananya cuman sampelnya itu kita batasi, Ibu. Ya, tidak semua anestesi spinal SC kita ambil semua sampelnya begitu, Bu. Seperti apa? Dan kamu nanti kalau membatasinya? misalkan sampelnya 20. Halo? Kalau kelompoknya mungkin bisa pakai umur begitu, Bu. Nah, kan pasti ada klasifikasinya tuh, Mbak. Umurnya berapa sampai berapa? Kedengeran nggak suara Bu Nova? Halo, Mbak Khofifah? Ya, baik, Ibu. Ya, kalau misalnya semua pasien spinal ya yang SC kamu ambil semua, itu namanya adalah kuota sampling. Tapi nek kamu punya kriteria khusus, saya mau mengambil umur yang sekian sampai sekian. Saya mau mengambil yang berat badannya sekian sampai sekian. Saya mau hanya yang BMI-nya sekian. Itu nggak bisa kamu pakai kuota, Mbak.
Berarti mungkin lebih ke semua aja gitu ya Bu, tapi jarak waktunya disesuaikan biar tidak banyak sampel gitu, biar nggak kebanyakan sampelnya. Bukan begitu. Jadi kita itu dalam menentukan sampel itu kan pasti ada berapa jumlah minimal sampel yang harus kita hitung, toh. Anggaplah dari populasi sampelmu itu, populasi setiap bulan di rumah sakit X itu, misalnya yang menjalani SC dengan spinal, itu misalnya 1 bulan ada 60. Ya, 1 bulan ada 60. Ya. Nah, terus kemudian dari 60 itu kamu buat sampel minimalnya mau berapa berdasarkan penghitungan rumus. Ketemulah misalnya 50 misalnya 30 anggaplah. 30 itu kamu pilih toh, mana yang spinal, mana yang SC. Nah, dari 30 itu pertanyaannya adalah apakah dari 30 itu kamu akan ambil semua? Anda tidak memperhitungkan usia, Anda tidak memperhitungkan berat badan. Pokoknya intinya Anda tidak memperhitungkan eh, hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya hipotensi. Misalnya, antara yang mempunyai riwayat hipotensi atau hipertensi, pokoknya semuanya kamu ambil. Kalau kuota sampling itu nggak ada kriteria-kriteria tertentu seperti itu, Mbak. Jadi, kuota sampling itu hampir kesulitan kamu kalau kamu gunakan di rumah sakit. Yang bagus itu adalah kalau di klinik itu pakainya konsekutif. Konsekutif sampling itu yang paling bagus. Artinya bukan paling bagus, artinya adalah yang available, yang memungkinkan. Tapi kalau kuota sampling ini sama dengan total sampel, itu saya kira agak agak kurang pas kalau di klinik, Mbak. Gitu ya. Kemudian analisis datamu apa, Mbak? Coba ke bawah. Untuk analisis datanya saya mengambil analisis bivariat Ibu. Soalnya kalau misal untuk menentukan pengaruh bipakainya itu terhadap hipotensi terpengaruh atau tidak, kalau misal pengaruh menggunakan bivariat. Analisis itu ada univariat, ada bivariat, ada multivariat. Kalau teman-teman hanya mengatakan saya bivariat saja, loh, bivariat itu puluhan kok. Multivariat itu juga puluhan analisis kok. Ya kamu tentukan bivariatnya itu apa. Apakah t-test berpasangan, apakah chi-square, apakah Spearman rank, apakah produk momen, kan begitu. Jadi harus kamu spesifikkan, Mbak Khofifah, ya. Masukan Bu Nova gitu ya, Nduk. Jadi nggak bisa teman-teman hanya menuliskan bivariat saja. Pokoknya karena saya menganalisis 2 variabel, nggak bisa. Kamu harus tentukan bivariatnya apa. Apakah Wilcoxon? Enggak, gitu. Paham ya, Mbak Khofifah ya? Baik Ibu, paham. Oke, good. Next. Fadila, Bu. Muhammad Terima Edi kasih, Bu. Nugraha, Bu. Silakan Fadila. Ya, Fadila. Bu, sebentar. Ya, Khofifah, ntar dulu. Saya ngasih nilai dulu. Oke, bagus Mbak Fadila. Terima kasih banyak ya Ibu. Oke, silakan. Berikutnya siapa tadi? Ibadillah ya? Fadila. Fadila. Kelas apa, Dok? Dari kelas B, Bu. Sebentar. Yang saya screen teman. Oh ya, oke. Fadila. Oke. Tadi Khofifah. Hmm. Sudah terlihat teman-teman dan Ibu? Udah, enggak. Langsung Oke, selesai. bismillahirrahmanirrahim. Judul langsung ke rumusan Jadi yang masalah. pertama, judulnya adalah gambaran kejadian PONV pada pasien pasca tindakan dilatasi kuretase dengan anestesi umum TIFA. Next. Ke rumusan masalah.
Nah, ini di rumusan masalah Fadila sekalian mau tanya, Bu. Kan tadi yang punya Mbak Hovifah itu ada poin-poinnya, Mm-mm. tapi nggak ada ini apa kalimat awalnya. Nah, terus ini punya Fadila ada kalimat awal tapi nggak ada poinnya, kayak gini bisa nggak, Bu? Bisa, nggak masalah, Oh, nggak masalah. Kalau ini kan berdasarkan uraian singkat pada latar belakang tersebut, artinya adalah ini nanti di latar belakang yang kamu beberapa paragraf tadi itu nanti disimpulkan hanya jadi satu paragraf misalnya masuk. Jadi inti di latar belakangmu itu apa dengan membuat dari kata-katamu sendiri ya. Jadi iya, Anda Bu. simpulkan dari latar belakang dengan kata-katamu sendiri, masukkan ke dalam rumusan masalah, baru berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian bagaimana gambaran bagus. Ini sudah bagus ya. Artinya adalah berarti memang tujuan umummu kan ini ya, menggambarkan Iya, Bu. kejadian. Oke, enggak masalah, enggak apa-apa. Oke, lanjut di tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk memberikan gambaran kejadian postoperatif PONV pada pasien yang dilakukan anestesi umum TIFA. Kemudian pada tujuan khusus mengetahui gambaran kejadian PONV pada pasien kuretase yang dilakukan anestesi umum TIFA berdasarkan umur. Kemudian yang poin B mengetahui gambaran kejadian PONV pada pasien kuretase yang dilakukan anestesi umum pada pasien yang memiliki kebiasaan merokok. Lanjut, Mbak. Di kerangka teori perlu nggak, Bu? Enggak. Langsung di... Tujuan khususmu apa? Tujuan khususmu? Iya, sudah, Bu, tadi. Teman saya stop. Mengetahui gambaran. Oh, saya Mbak. Ini apa bedanya dengan tujuan umum? Kalau di tujuan umum kan Oh, itu berdasarkan umur. menyeluruh. Nah, kalau di tujuan khusus itu kan umur sama usia. Umur sama Oh, kebiasaan merokok. oh, coba yang bawahnya apa coba? Dilakukan Ini kebiasaan merokok. kebiasaan merokok. Berarti lebih ke arah laki-laki ya nanti ya pasienmu kah? Kuretase, Bu. Kan ada beberapa pasien perempuan yang merokok gitu. Weh, Pasien kuretase. nanti Mbak, nek kamu milih dari 50 orang perempuan yang merokok itu belum tentu satu ada loh. Nah, apa, Bu? Makanya niatnya ya, Bu, itu penelitiannya dilakukan di rumah sakit ibu dan anak gitu. Jadi kan populasinya itu lebih biasanya kan kalau di ibu dan anak itu kan udah khusus ya, Bu. Jadi kayak jumlah pasien yang melakukan kuretase itu bisa lebih. Ya, paham, benar, Pak. Tapi kan permasalahannya kan kebiasaan merokoknya, Mbak. Dari 50 pasien yang kiret, perempuan, berapa persen 50 orang itu yang merokok? Pertanyaan saya. Jadi nanti Anda kecuali kalau kamu tidak membedakan gender. Kalau ini kuretase itu kan pasti khusus pada pasien perempuan, jelas. Ya kan? Nah, sedangkan pada pasien perempuan itu kejadian merokok itu kan berapa persen? Dari 50, dari 10 itu kira-kira yang merokok berapa orang, Mbak? Dari 10. Belum tentu ada satu, toh? Ya. Nah, nanti hasilmu nanti valid tidaknya hasilmu ini nanti akan berpengaruh ke jumlah inimu, jumlah merokoknya. Kalau jenengan memang masih tetap mau melihat bagaimana PONV terhadap kebiasaan merokok, harusnya Anda tidak membedakan gender. Nah, sudah Anda pilih berarti gambaran kejadian PONV pada pasien yang dilakukan TIFA. Dah mau laki-laki kayak mau perempuan, mau mau yang nanti kamu dibandingkan nanti yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Yang laki-laki berarti kebiasaan merokok itu jelas kan nanti berapa, ini berapa. Jadi nanti akan ada data itu dan akan memperkaya ini. Tapi kalau hanya perempuan saja saya nggak yakin hasilmu valid nanti. Karena analisis data itu nanti akan berhasil hasilnya itu jadi seperti apa itu nanti akan berpengaruh ke jumlah respondenmu, Mbak. Respondenmu itu yang merokok kan ini harusnya. Iya, Bu.
Paham maksud Bu Nova nggak? Ya, paham, Bu. Jadi kalau misalnya ada 50 kan nanti dari 50 itu yang dia mengalami PONV tapi kok dia tidak merokok. Dan 50 itu nanti dia tidak merokok kabeh tapi dia mengalami PONV, terus gimana itu hasilnya? Paham nggak maksud Bu Nova? Ya, paham, Bu. Nah, itu maksudnya. Akhirnya kan Berarti nggak valid, Mbak. Berarti bisa juga diganti dengan kualitas lama puasa ya Bu, durasi puasa itu bisa Bisa, di poin B. bisa. Soalnya kalau lama puasa kan umum ya, dia mau laki-laki mau perempuan ya. Kalau ini mau khusus kamu mau kiret pada pasien TIFA, ya berarti kan bisa gitu. Artinya lama operasi itu semua pasien pasti akan mengalami itu. Tapi kalau kebiasaan merokok itu kan perilaku seseorang dan tidak semuanya perempuan itu saya yakin merokok itu dulu. Iya, Bu. Ya, gitu. Oke, next. Bab 3. Bab 3. Nanti mau dijadikan sebagai judul proposal ini, Mbak. Insya Allah, Bu. Biar nyicil ya. Nggak terlalu berat nantinya. Bab 3. Sekarang ke konsep, Mbak. Coba. Hop. Oke. Ini kalau ini rancangan penelitianmu apa? Rancangan penelitiannya yang deskriptif analitik. Oh, analitik. Iya, analitik, Bu. Oh, nek analitik ya berarti tujuan khususmu enggak kayak gitu. Kamu kan ingin melihat bahwa apakah ada hubungan antara usia dengan PONV, ingin melihat apakah ada hubungan antara lama operasi dengan PONV gitu ya? Dengan umur. Lama puasa dengan umur. Oh, Umur lama dengan lama puasa dengan dengan umur. Tadi kan kebiasaan merokok, tapi karena kebiasaan merokok itu terlalu mengerucut ke laki-laki, jadi ini jadi lama puasa gitu. Loh, kok kamu hubungkan antara umur dengan lama puasa ya ora nyambung toh, Nduk. Gini Bu, dilihat Kamu maksud lihat hipotesismu tuh. Kamu lihat hipotesismu. Baca lagi. Nah, baca hipotesis alternatifmu baca. pasien operasi kuretase yang akan dilakukan anestesi umum TIFA, kemudian HO-nya tidak terdapat hubungan PONV terhadap pasien operasi kuretase yang dilakukan anestesi. Iya ora? Iya Bu. Piye toh? Hipotesis alternatifmu itu terdapat hubungan PONV dengan usia. Iya Bu ya. Terdapat hubungan PONV dengan lama puasa. Mbok gitu. Iya Bu. Iya kok puasa sama lama kok umur. Nah, harusnya itu tujuanmu, coba Mbak ke atas Mbak, tujuan khususmu. Stop. Nah, kamu nyambung nggak? Tujuan khususmu dengan hipotesismu nyambung nggak ini? Iya Bu, enggak. Nggak nyambung ya? Sudah tahu ya nggak nyambung ya? Sudah. Ya, karena tujuan itu harus sama dengan hipotesis. Berarti harusnya tujuan khususmu apa? Satu. Pertama berarti kamu harus tahu Tidak terdapat apa? Identifikasi dulu umur dengan kejadian PONV. Ya. Kemudian identifikasi lama puasa terhadap kejadian PONV. Ya, boleh identifikasi usia, identifikasi karakteristik responden berdasarkan usia dan lama puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi kejadian PONV-nya itu berapa di sana. Ya. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara PONV dengan umur. Yang keempat, menganalisis hubungan antara PONV dengan lama puasa. Lama puasa. Nah, gitu ya. Nah, Ya, Bu. kamu lihat di hipotesis lagi ke bawah. Kalau Anda mau pakai hubungan, itu kan kuantit analitik ya. Anda tidak boleh pakai kata terhadap.
Oh, Ini kan kamu terdapat hubungan kejadian ponvi terhadap. Terhadap diganti dengan. Kalau pengaruh baru kita pakai terhadap, tapi kalau hubungan kita pakainya dengan, gitu ya. ya Berarti Bu. nanti hipotesis alternatifmu ada dua. Terdapat Ya, hubungan ponvi dengan usia dan terdapat hubungan ponvi dengan lama lama puasa. operasi. Oh iya, lama puasa. Oke, ke bawah bab 3. Oh, stop. Stop. Nah, ini deskriptif analitik. Kamu tahu ya kenapa deskriptif analitik ya? Ya, karena itu. Ya, karena Anda menggambarkan kejadian suatu konfi itu berarti deskriptifnya, kemudian Ya. kamu analisis hubungan berarti analitik ini sudah benar. Oke, terus ke bawah. Stop. Kriteria inklusi itu tidak perlu kamu ulang-ulang begini itu. Kan di judulmu itu sudah jelas pada pasien TIFA yang menjalani kuritase. Kamu tidak perlu menyampaikan lagi di kriteria inklusi, tidak usah kamu masukkan pun ya udah masuk ke dalam skup pasienmu itu, respondenmu itu gitu. Yang perlu Anda masukkan misalnya, oh berat badannya sekian. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi PONVI misalnya? Oh, saya mau mengambil usia sekian sampai sekian. Berat badannya saya yang sekian. Terus kemudian tidak ada riwayat merokok misalnya, karena kan riwayat merokok kan misalnya di antara 50 ada 1 orang yang mengalami merokok kan berarti saya eksklusikan saja. Berarti tuliskan di situ tidak tidak apa nih misalnya tidak merokok. Kemudian misalnya apalagi yang mempengaruhi FONVI kamu masukkan ke situ. Misalnya tidak mempunyai riwayat mabuk perjalanan gitu. Ya gitu-gitulah. Kan memang yang Hipertensi gitu ya, Bu. kena apa Mbak? Hipertensi bisa, Bu. Nah, kamu harus kaji lagi nek kamu pasien tidak memiliki riwayat hipertensi. Kenapa kamu masukkan ke kriteria inklusi? Apakah pasien yang tidak memiliki hipertensi itu dapat mempengaruhi terjadinya PONVI? Oh, berarti nanti dari atas berubah lagi, Bu. Ya makanya kalau mau menyusun ini tuh harus tahu dulu konsepnya. Minimal kamu tuh harus tahu dulu faktor yang mempengaruhi terjadinya PONVI apa. Ya, Bu. Oh, ada kebiasaan merokok. Oh, lama puasa. Oh, usia. Oh, ada riwayat penyakit apa tuh vertigo. Oh, ada mabuk perjalanan. Kebiasaan merokok misalnya. Anda kan sudah meneliti yang fusia sama lama puasa, ya kan? Sudah, berarti kan tinggal yang tidak riwayat merokok, mabuk perjalanan, riwayat penyakit vertigo dan lain sebagainya. Kamu masukkan aja di inklusi, tidak mempunyai riwayat. Saya pilih-pilih pasien yang tidak mempunyai riwayat rokok. Pasien-pasien yang tidak mempunyai riwayat mabuk perjalanan. Nah, gitu-gitu. Kalau hipertensi kan ada nggak hubungannya dengan ini? Kecuali kalau hipotensi ya, hipotensi. Nah, hipertensi kok kayaknya enggak ya. Gitu ya, Dok. Iya, Bu. Oke. Analisis data. Mbak Ibadillah ada yang mau ditanyakan? Raise hand. Mbak Ibadillah raise hand. Kayaknya lanjut dulu Ibu. Oh, oke, lanjut. Selesaiin dulu. Oke, analisis dulu, Dok. Kamu pakainya apa? Coba. Analisisnya bivariati tes. Tapi kan tadi dari penjelasan Ibu udah dijelasin tuh bahwa apa? Bivariat sama univariat. Nah, tapi yang di sini tuh nah, nanti tuh yang di sini perlu di bawahnya dikasih rincian lagi nggak, Bu? Bivariati tes itu seperti apa gitu. Betul, iya. Chi-square. Ini kan kamu pakainya chi-square ya. Ya, Bu. Nah, kenapa Anda pakai chi-square? Chi-square itu dipakai untuk ya mungkin ini bisa ya. Ini pakai intinya kan chi-square itu bisa dipakai untuk yang kategorik ya. Intinya tidak ada masalah, tapi chi-square-nya menurut saya malah justru tidak perlu di apa itu kepanjang, tidak perlu terlalu banyak teoritis di situ, Dok. Oh, iya, Bu. RP Jadi langsung. langsung aja chi-square. Analisis bivariat pada penelitian ini menggunakan uji analisis chi-square, yaitu untuk menganalisis hubungan antara usia dan PONVI serta menganalisis hubungan antara PONVI dengan apa tadi lama puasa gitu langsung. Nah, univariatnya kamu jelaskan untuk menganalisis apanya? Distribusi frekuensi PONVI,
Gitu kan? Mungkin ya Iya, Bu. univariatnya ya. Untuk menganalisis distribusi frekuensi umur berapa persen kan gitu ya. Kemudian apalagi lama puasanya berapa kan gitu. Itu yang untuk univariatnya. Itu ya Mbak Fadilah jelas? Ya, jelas, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Mbak Ibadillah ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, yang udah dijelasin kan sama punya Fadila ini tadi kan dia ada tujuan khususnya tadi. Tujuan khusus itu berarti dia kayak kita harus tahu dulu faktor-faktor dari apa yang kita teliti gitu kayak FONV. Berarti kayak faktor yang Yes. bisa menyebabkan FONV apa gitu. Kita masukkan di tujuan khusus. Habis itu tujuan khusus itu nanti berkaitan sama hipotesis kita. Betul. Terus hipotesis tadi itu ini Bu ya, dia dimasukkan juga di apa tadi ya? Apa Apa? tadi boleh lupa? Di apa? Di analisis. Oh iya, maksudnya iya Bu, dia Iya. masuk analitik Mm, analitik apa sih analisis itu. Nah, mm. kita mau bikin kan itu kan berkaitan tuh antara tujuan khusus sama yang dia mau Hipotesis, deskriptif atau rancangan. analitik. Nah, untuk kata Ibu kan tadi tadi punya Mbak itu bukan kayak gitu, kayak pertanyaannya gitu loh, Bu. Terus membedakannya itu gimana? Kayak kalimatnya atau kayak gimana tuh untuk tujuan khususnya itu? Misalnya kita milih analitik tuh, terus kalimatnya tuh kayak gini loh, dia kayak karena kan berhubungan tuh kata Ibu tadi. Oke. Terus yang deskriptif kayak gini, maksudnya kayak gitu loh, Bu. Gimana sih jelasnya? Oke. Mbak, ini saya ambilkan contoh dari punya Fadila aja ya. Mbak Fadila ke atas, Mbak, dari tujuan, Mbak. Dari rumusan masalah tujuan. Oke. Stop ya. Oke, next. Nih stop. Nah, layaknya kalau rumusan masalahnya Mbak Fadilah ini kan satu. Bagaimana gambaran kejadian konfi pada pasien kuretase yang dilakukan bla 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 bla. Kalau bagaimana gambaran ini, terus kemudian tujuannya Mbak Fadilah itu tadi ingin menganalisis hubungan antara usia dengan konfi dan lama puasa dengan konfi, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah di sini nyambung atau enggak dengan bunyi yang bagaimana gambaran ini? Iya, Bu. Nyambung nggak Mbak Ibadillah? Iya, Bu. Iya itu nyambung atau enggak? Nyambung karena ada Nggak nyambung. gambaran. Nggak nyambung. Hmm, Judulnya ini nggak nyambung kalau seperti ini. Kalau seperti ini nggak nyambung, Mbak. Karena ini, kita lihat ya, rumusan masalahnya Mbak Fadilah itu bagaimana gambaran. Ini seolah-olah punyanya Mbak Fadilah ini, Mbak Fadilah adalah deskriptif, bukan deskriptif analitik. Seolah-olah di rumusan, di pertanyaan penelitiannya Mbak Fadilah ini, kalau kita baca seolah-olah ini adalah deskriptif saja, tidak menganalitik hubungan antara A dan B. Benar nggak? Jadi harusnya kayak gimana Mbak Fadilah? Kan tadi Anda kan, nah, tapi kalau misalnya Mbak Fadilah ini adalah rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya bagaimana gambaran kejadian bla bla bla, tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran kejadian bla bla bla, ini baru nyambung dua ini. Nyambung. Tapi kan kalau kita lihat tadi diskusi dengan Mbak Fadilah, ternyata Mbak Fadilah itu bukan deskriptif toh, tapi ada analitiknya, menganalisis hubungan antara A dan B toh. Paham nggak Fadilah? Paham Ibadillah? Iya, Ibu. Harusnya apa Fadilah? Yang mana, Bu? Yang tujuan Yang ya, kamu kan tadi
jadinya kamu kan deskriptif analitik. Ya, Nah, harusnya rumusan penelitianmu, rumusan masalahmu atau pertanyaan penelitian harusnya apa nih? apakah ada Mm-mm. gambaran kejadian Ponvi? No, kamu kan menganalisis dulu. Masuk gambaran. Apakah ada hubungan? Yes. Terus, Apakah ada hubungan kejadian Ponvi pada pasien kuretase dengan anestesi tipis? bukan. Kan kamu tuh tujuannya kan hipotesismu apa deh tadi deh? Bentar, Bu. Hipotesisnya ada 2, usia dan lama puasa. Apakah ada hubungan usia dengan kejadian Ponvi yang HA? Kemudian ada lagi, apakah ada hubungan lama puasa dengan kejadian Ponvi? Iya, pinter. Jadi pertanyaan penelitianmu harusnya, atau rumusan masalahmu harusnya, Apakah ada hubungan nah, Ponvi dengan usia dan lama puasa? loh, kok usia dan lama puasa? Kan tadi, iya, Mbak, nek hipotesismu ada 2, pertanyaan penelitianmu tuh juga harus ada 2. Bu. Lah terus kudune kayak gimana? Yang pertama yaitu apakah ada hubungan kejadian Ponvi dengan usia. Kemudian yang kedua, apakah ada hubungan Ponvi dengan lama puasa? Yes, pinter. Ingat, hipotesis adalah apa? Hipotesis itu dugaan, Sementara. iya, dugaan sementara atau jawaban sementara dari pertanyaan penelitian kita. Ingat, jawaban sementara dari pertanyaan penelitian kita yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis itu kan berarti kita masih belum tahu hasilnya apa. Tapi jawaban sementara saya dari pertanyaan saya yang pertama itu terdapat hubungan antara usia dengan Ponvi. Jawaban sementara saya yang kedua itu terdapat hubungan antara lama puasa dengan Ponvi. Jadi kan kudunya nyambung antara pertanyaannya ada 2, ya jawaban sementara atau hipotesisnya harusnya ada 2. Nah, misalnya Anda punya pertanyaan nih 1 tapi hipotesisnya 2, lah hipotesisnya itu menjawab yang mana? Kan nggak ada pertanyaannya sih mau dijawab. Paham nggak, Mbak? Teman-teman yang lain paham ya? Iya, Ibu. Ibadillah udah paham belum? Iya, Ibu. Berarti kalau deskriptif tadi cuman gambarannya aja untuk Iya. kalimatnya. Tapi kalau misalnya yang ada analitiknya itu pakai apakah ada hubungan kayak gitu? Iya, betul. Jadi kalau misalnya nih ya, saya ambilkan contoh penelitian Mbak Fadila. Kalau misalnya ini gambaran, judulmu tuh tadi apa, Tondok? Coba, judulmu apa nih, Fadila? Gambaran kejadian Ponvi Nah, itu terhadap judulmu ya. Nah, judulnya ya, juga salah. kuretase tipis. Judul, rumusan masalah dan tujuan khusus ini nggak nyambung. Harusnya kalau memang judulnya itu gambaran kejadian Ponvi, ya sudah, berarti pertanyaan penelitianmu ini sudah benar. Bagaimana gambaran? Nah, benar, sesuai dengan judul. Tujuan umumnya mengetahui gambaran. Udah, benar. Tujuan khususnya, yang pertama, mengetahui gambaran kejadian Ponvi, benar. Ah, wah ini berdasarkan umur, benar. Mengetahui gambaran kualitasnya dilakukan berdasarkan kebiasaan merokok. Benar. Tapi ternyata tadi kan kalau ini nggak masalah, ini benar Mbak Fadilah Ibadillah. Karena ini deskriptif. Nggak ada analitiknya. Tidak ada Mbak Fadilah ini menuliskan tujuan khususnya itu menganalisis hubungan antara usia dengan Ponvi. Kalau menganalisis hubungan usia dengan Ponvi akhirnya jadinya 2 variabel, bivariat berarti proses analisis datanya. Paham nggak, Ibadillah? Iya, Ibu. Fadilah paham ya? Jadi apakah kamu tetap mau deskriptif seperti ini saja atau kamu akan lanjut ke bivariat menganalisis antara usia dengan
PONVI dan lama puasa dengan PONVI. Nanti deh, Bu. Ya, tapi gambarannya sudah paham ya. Kalau Iya, hanya sudah ada seperti 2 gambaran, Bu. ya sudah ada 2 gambaran ya. Berarti kalau kayak begini saja, nanti desainmu, rancanganmu itu bukan deskriptif analitik, Dok. Analitiknya buang, hanya deskriptif saja. Oke? Jadi nanti hanya deskripsi observasional atau survei deskriptif. Jadi tidak ada analitik, karena analitik itu harus 2 variabel minimal. Terus kemudian sama dengan analisis datanya tidak lagi chi-square. Karena chi-square itu harus 2 variabel minimal. Ya. Jadi kalau deskriptif berarti cukup univariat saja. Gitu ya, Pak Dila ya, nanti tinggal dipilih ya. Kalau misalnya kamu mau pakai yang pakai deskriptif analitik, judulmu diganti hubungan usia dan lama puasa dengan kejadian PONVI. Judulmu berubah jadi itu. Hubungan usia dengan hubungan usia dan lama puasa dengan PONVI bla 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 gitu ya. Paham ya, Fadila? Paham, Bu. Oke. Mbak Ibadillah udah paham? Ya, intinya harus nyambung semua dari judul, pertanyaan penelitian, tujuan, hipotesis, hasil, analisis data, dan kesimpulan. Itu harus nyambung satu benang. Ya. Oke, terima kasih Mbak Fadilah. Ya, bagus. Berikutnya silahkan. Nugraha, Bu. Ibu. Nugraha, Bu. Saya, Bu. Nugraha. Ah, Tar. saya Nugraha, Bu. kikeroyokan. Sebentar saya tunjuk aja. Bu, kelas D. Nugraha, Bu. Kelas A, Estina silahkan. Ya, Ibu, sebentar. Judulnya apa, Dok? Estina. Ibu. Ya, ya, dari judul ya. Oh, burung. Yuk, Ini, Bu. Judulnya hubungan kecemasan pada visit preanestesi dengan tekanan darah sebelum tindakan seksio cesarea dengan spinal anestesi. Oke. Rumusan masalah penelitiannya ini adalah apakah ada hubungan kecemasan pada visit praanestesi dengan tekanan darah sebelum tindakan seksio cesarea dengan spinal anestesi. Tujuan penelitiannya, tujuan umumnya untuk mengetahui apakah ada hubungan tingkat kecemasan pada visit praanestesi dengan tekanan darah sebelum tindakan seksio cesarea dengan spinal anestesi. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui tingkat kecemasan pasien, yang keduanya untuk mengetahui perbedaan tekanan darah pada pasien saat dilakukan visit praanestesi dan sebelum tindakan anestesi.
Untuk kerangka teorinya, yang pertama visit pre-anestesi. Setelah visit, ada tahapan visitnya itu ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, klasifikasi rasa. Faktor yang mempengaruhi kecemasan Maaf, tujuan khusus kayak apa, Nduk? Maaf, tindakan Nduk. kondisi medis. Iya, Bu. Tujuan khusus coba. Sebentar. Ini, Bu, tujuan khususnya. Untuk yang pertama, ada 2 tujuan khusus. Yang pertama, mengetahui tingkat kecemasan pasien. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan tekanan darah pasien yang dilakukan sebelum visit dan sebelum tindakan anestesi. Oke, sebentar, stop. Tujuan umumnya kan untuk mengetahui apakah ada hubungan, kemudian khususnya mengetahui tingkat kepatuhan. Oke, bagus ya. Untuk tujuan khusus yang pertama, tinggal nanti mengetahui itu diganti identifikasi, mengidentifikasi. Karena kalau mengetahui itu kan dia bersifat umum ya, jadi lebih ke arah tujuan khusus biasanya mengetahui itu. Berarti yang identifikasi yang tujuan Khusus. khusus. Untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan gitu ya, mengetahuinya itu diganti identifikasi. Yang kedua juga sama, tapi yang ingin saya tanyakan adalah perbedaan tekanan darah. Iya. Teman-teman hati-hati dalam penggunaan istilah. Hubungan, perbedaan, pengaruh, itu 2-3 istilah yang berbeda. Ya, 2-3 istilah yang berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya di uji analisisnya, di uji SPSS-nya. Kalau perbedaan itu adalah uji beda. Kita pakai uji analitik, uji beda. Tapi kalau hubungan berarti kita pakai uji analitik. Kalau pengaruh kita berarti pakai uji T-test ya, biasanya ya, berpasangan atau tidak berpasangan. Jadi perbedaan proporsi itu berbeda, jadi hati-hati. Nah, judulnya Mbak Estina ini kan ingin mengetahui hubungan. Mengetahui Iya, Bu. hubungan, tiba-tiba di tujuan yang kedua ada perbedaan, nggak nyambung. Iya. Jadi jangan ada, ini judulnya sudah tidak ada masalah, Dok. Di tujuan khususmu aja itu yang Ibu. kedua tadi itu. Kok ada Tujuannya aja, Ibu. kok ada khususnya. mengidentifikasi perbedaan. Oh iya, Bu. Nah, berarti kalau ini kan kamu pakainya uji beda, padahal uji beda dengan uji analitik itu berbeda. Hubungan berbeda. Ya, jadi harusnya diganti apa Berarti nih yang cukup kedua? satu, Bu. Yang kedua, mengidentifikasi tekanan darah. Ya kan kamu variabel satunya apa? Variabel dependenmu dan independenmu apa? Variabel independennya kecemasan visit pre-anestesi, Bu. Ya, independennya tekanan darah toh. Nah, Iya. 2 variabel itu masukkan ke dalam tujuan khusus. Berarti tujuan yang pertama itu adalah identifikasi tingkat kecemasan variabel independenmu. Tujuan khususnya itu adalah mengidentifikasi variabel dependenmu, berarti tekanan darah. Oke. Nah, yang ketiga baru menganalisis hubungan antara tingkat kecemasan dengan tekanan darah. Bu, apa bedanya dengan tujuan umum? Tujuan umum saya kan ini, Bu, sama. Cuman beda di mengetahui dan menganalisis. Makanya itu tadi saya bilang bahwa mengetahui itu tidak boleh ada di tujuan khusus. Ya, jadi kalau di tujuan khusus harus menggunakan kata kerja yang khusus, menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis, menyebutkan. Nah, itu kan khusus. Tapi kalau mengetahui itu kan bersifat umum. Paham nggak? Ya, Bu. Nah, berarti yang ketiga harusnya tujuan khususmu apa tadi? Menganalisis. Untuk menganalisis tingkat
tingkat kecemasan Kecemasan dengan dengan tekanan darah, bla tekanan bla bla darah. bla. Sama dengan tujuan Iya, umummu, Bu. cuman mengetahuinya diganti dengan menganalisis. Ya. Menganalisis. Nah, terus di tujuan umum itu nggak perlu ada kata-kata apakah, Mbak. Nah, itu Oh, apakah berarti hanya langsung hubungan aja. aja, Bu. Untuk mengetahui Mengetahui dengan. hubungan. Nah, langsung saja. Nah, gitu. Ya, Oke, paham ya? Oke. ya. Sekarang ke kerangka konsep. Dikasih merah aja, Mbak. Ya, Bu. Kerangka teori ya, Bu, sama konsep. Yang konsep aja. Untuk kerangka konsepnya seperti ini, Bu. Ya, oke, benar. Itu kan variabel independenmu itu, variabel dependenmu itu. Deh, oke, udah benar. Kalau untuk kerangka teorinya, Bu, sebenarnya di sini saya masih agak bingung di bagian kerangka teorinya. Kerangka teorinya itu kan kamu rumuskan dari itu. Dari Dari keseluruhan, Bu. iya, dari bab 2, tinjauan Bab teori. 2, HA. Nah, jadi nanti itu sudah bagus, sudah ada faktor yang mempengaruhi kecemasan, ya, apa saja. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu harus masuk juga nanti, ya. Ya, Bu. Terus sudah bagus tuh ada kecemasan ringan tahapannya ya, apa itu derajatnya sudah bagus kamu masukkan. Nah, tinggal di tekanan darahnya itu nanti faktor apa yang mempengaruhi tekanan darah gitu ya. Ya, Bu. Oke. Berarti di sini ya, Bu, di sebelah Ah, tekanan darah. ya, tinggal tekanan darahnya garis tarik garis. Oke, Bu. terus Oke. Untuk hipotesismu hipotesisnya ini. ya, Hipotesis oke. merupakan oke. Good. Terus rancangan Ini, Bu. cross sectional, oke. Apa jenis analitik ya, analitik dengan cross sectional. Oke, nanti mungkin kalau menurut Bu Nova analitiknya dispesifikasikan lagi apakah observasi analitik gitu ya. Tinggal ditambahkan aja tuh jenis penelitiannya adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional gitu. Terus ke bawah. Nah, ini masih ini, Bu. Saya masih bingung sebenarnya. Apa? Kalau yang dari saya baca itu kalau tingkat kecemasan kan menggunakan kuesioner ya, Bu. Terus? Tapi kalau untuk tekanan darahnya kan saya termasuk eksperimen karena saya langsung yang ngecek tekanan darah pasiennya. Terus? Jadi saat nanti kalau misalkan saya lanjut untuk proposal pakai judul ini, berarti saya langsung ini, Bu, kasih ke pasiennya itu kuesionernya dan sekalian saya cek tekanan darahnya juga. Iya, betul. Iya, jadi kan ini ibaratnya kan kamu ini nanti penelitiannya akan dilakukan di ruang anamnesis ya, pre anestesi ya. Iya, Bu, sebenarnya di Bangsal sih, Bu, soalnya kan previsit. Pravisit. Ya Iya, sudah, Bu. enggak masalah, enggak apa-apa. Berarti di Bangsal sebelum dilakukan visit, kamu ukur tekanan darahnya sambil Anda apa itu sebar kuesionernya, dikasihin kuesionernya. Enggak masalah, enggak apa-apa. Gitu ya? Iya, Bu. Ya, oke, next. Nah, tinggal nanti sampelnya kamu hitung, terus kemudian teknik pengambilan sampelnya kamu mau pakai apa, misalnya ya, apakah nanti kan dari misalnya, populasinya pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit X itu ada dalam satu rata-rata sebulan itu misalnya 3 bulan terakhir misalnya ada 300 sekian misalnya. Kemudian kamu nanti dengan menggunakan sebuah rumus, masukkan, nanti ketemulah
minimal sampel berapa. Nah, kamu punya kriteria inklusi enggak? Kriteria inklusi itu kriteria yang memang berhak untuk kamu jadikan sebagai sampel. Misalnya, untuk pasien ini saya hanya akan melakukan pada pasien-pasien yang spinal saja, misalnya. Iya, hanya spinal saja. Ini Berarti spinal saja. inklusinya, Apa sih judulnya tadi, Mbak? Tadi itu apa tuh? Judulmu apa sih tadi? Atau hipotesisnya ini boleh Bu. lah. Oh, hipotesis. Hubungan. Oh, sesar ya, khusus pada sesar spinal ya. Iya, Bu. Oh, gitu Jadi berarti. kayaknya inklusinya saya milihnya cuman usia aja sih Bu. Usianya di atas 18 tahun. Oh, oke, ya sudah nggak masalah, nggak apa-apa kan gitu. Nah, Iya. perlu kamu ketahui berarti usia faktor yang mempengaruhi kecemasan itu kan berarti spinal CSC sudah kamu spesifikkan di judul ya, sudah kamu kontrol di judul. Jadi kan khusus pada pasien yang Iya. seksio kan gitu. Berarti Oke. hanya usia aja ya. Iya Bu. Sudah, tidak masalah, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Iya Bu. Analisisnya? Nah, kalau analisisnya tadi belum Bu. Oh, Saya belum ya. antara kalau yang judul saya ini saya masih bingung Bu. Masuknya univariat atau bivariat? Ya jelas bivariat tuh ya. Bivariat 2 ya Bu dia. Oh iya, kalau kamu misalnya, oh yang tujuan pertama ingin mengidentifikasi tingkat kecemasan. Kalau hanya satu variabel, saya ingin tahu tingkat kecemasannya pasien berada di level yang mana sih? Berarti kan univariat. Tujuan yang kedua, oh saya juga ingin mengidentifikasi tekanan darahnya, misalnya. Berarti kan univariat. Nanti tinggal kamu identifikasi berapa sih yang sekian, berapa yang sekian. Nah, baru yang ketiga, itu kan kamu analisis antara Iya. tingkat kecemasan dengan tekanan darah. Berarti kan ada dua variabel. Iya. Berarti ya pakainya bivariat. Nanti tinggal Bivariat. dipilih aja sesuai dengan skalamu. Skalanya apa? Karena untuk menganalisis itu bisa kita lihat dari skalanya. Kamu sudah bicara tentang skala belum sih? Ada skala ordinal, nominal, interval, rasio. Udah diajarin belum? Sepertinya di biostatistik ya Bu itu. Ah ya, benar di biostatistik itu. Nah, itu nanti akan berpengaruh di situ. Ya, itu ya, Do ya. Nah, oke, good Mbak Estina. Makasih Ibu Bu. izin bertanya, Bu. Nugraha, Bu. Oh iya, silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak. Kalau analisis datanya tuh, Bu, berarti kan dari misal tujuan khususnya ada 3, kayak punya Kak Estina tadi. Itu berarti kita ngelakuin analisisnya yang univariat sama bivariat ya, Bu? Yes, good. 2 berarti, Iya, Ibu. karena kan di Mbak Estina tadi kan sama yang sebelumnya juga kan ada juga yang Mbak Fadilah juga kan mengidentifikasi umur. Nah, ini tadi Mbak Estina juga mengidentifikasi tingkat kecemasannya dulu, mengidentifikasi gimana tekanan darahnya dulu, baru setelah itu dianalisis dua variabel itu berarti bivariat. Berarti univariat dan bivariat gitu. Itu ya, Mbak Farah ya. Iya, Bu. Makasih. Oke. Jadi ada lagi pertanyaan berikutnya? Oke, sekarang kita beralih ke kelas B. Farah. Silakan, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farasiatur Rahma dari kelas B. Di sini judul outline saya yaitu efektivitas blanket blower warmer terhadap waktu pemulihan shivering pasien pasca operasi dengan general anestesi di RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang.
untuk rumusan masalahnya, apakah ada efektivitas pemakaian blanket blower warmer terhadap waktu pemulihan shivering pasien pasca operasi dengan general anestesi? Untuk tujuan penelitian, tujuan umum untuk mengetahui efektivitas pemakaian blanket blower warmer terhadap waktu pemulihan shivering pasien pasca operasi dengan general anestesi. Untuk tujuan khususnya, untuk mengetahui karakteristik responden pasien pasca operasi dengan general anestesi meliputi status asa, umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan lama operasi. Terus yang kedua, untuk mengetahui waktu pemulihan shivering pada pasien pasca operasi dengan general anestesi pada kelompok kontrol atau diberikan selimut tebal. Yang ketiga, untuk mengetahui waktu pemulihan shivering pada pasien pasca operasi dengan general anestesi pada kelompok intervensi atau pemakaian blanket blower warmer. Ibu, mohon maaf mau tanya, yang ini tetap dimasukin juga, Bu? Sebentar. Tadi dulu ya, Mbak. Oh, iya. Oke, ini berarti intervensi ya? Iya. Mengetahui. Nah, Ini kan ini mau nanti mau dijadikan itu apa? Skripsi atau kalau ini hanya bagus sih, untuk Bu. bagus Cuma sih ini. bagus. Malah justru dianjurkan itu untuk skripsi kan dari outline ini, Mbak. Jadi Anda nanti enggak repot gitu loh. Oh, Iya, nanti dirimu nanti iya. enggak ini kamu sudah mencoba untuk menyusun latar belakang, sudah sampai tujuan sampai bab 3, nanti tinggal memoles saja kan? Tinggal Iya, memoles, diperbaiki lagi. diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Anda tidak usah capek-capek lagi memikirkan nanti judul apa gitu. Makanya gunanya outline itu kan kayak begini. Membawa Iya. menggiring Anda nanti untuk sampai dengan proposal gitu. Nah, ini kan berarti Anda ini intervensi ya, efektivitas blanket Iya, efektivitas blower antara. warmer. Nah, Ya. ini yuk dari judul dulu ya. Oh, ya. Dari judul dulu. No, enggak usah. Ini sudah dari rumusan itu kan sudah bisa dilihat judulmu. Oh, ya. Kalau Anda mau menggunakan efektivitas, itu harus minimal lebih dari satu tindakan. Jadi, efektivitas antara jahe dan kunyit. Efektivitas antara terapi musik dengan relaksasi napas dalam. Jadi, pasti ada yang dibandingkan, Mbak. Kalau Ya. ini, punyamu ini kan kamu hanya memberikan blanket warmer saja. Iya. Tinggal kamu bandingkan dengan kontrol yang tidak kamu beri. Yang kontrolnya kamu kasih apa sih? Iya, selimut tebal. Oh, berarti Jadi kamu cuma akan bandingkan blanket warmer dengan selimut ya? Ya udah nggak iya. masalah. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya kan Oh, memang ada intervensi di itu ya, selimut dengan mm-mm. blanket ya. Oke, nggak Blanket. masalah ya. Nah, pertanyaannya Bu Nova ini nanti, oh kok bisa di Tangerang? Rumahmu Tangerang toh? Di Bekasi sih, Bu. Lah kok ngambilin yang Tangerang? Eh, Oh, atau dapat ini, dapat jurnalnya jurnal. Oh, alah. itu. Ya, kalau memang ini nanti mau dijadikan sebagai skripsi proposal, bagus ya. Tapi perlu dipertimbangkan bahwa nanti tempat penelitianmu ini harus punya warmer karena tidak semua rumah sakit punya Oh, warmer. iya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. di Purwokerto saja yang punya blanket warmer itu Margono yang sudah jelas punya. Yang lainnya saya belum lihat punya atau tidak. RSI nggak punya, Jatiwinangun nggak punya, mana lagi? DKT nggak punya, terus mana lagi? RSUD yang tempat-tempat kamu praktek kan nggak punya toh? Pekalongan tuh Oh, Pekalongan punya. ada, Bu, yang kayak pipa gitu, Bu. Ya, Iya, oke. ada sih. Ada. Berarti ya pokoknya intinya kamu harus pastikan dulu dari situ ya. Oh, Oke, iya. ini ada pertanyaan dari Mbak Ibadillah. Bu, izin bertanya, di tujuan khusus yang pertama itu kan banyak poinnya. Jika seperti itu harus dibagi satu-satu atau tidak apa-apa seperti itu?
Mbak dibesarin lagi bisa nggak Mbak ininya prosentasenya? Nah, oke, stop. Ya, mengetahui karakteristik nggak apa-apa Mbak Ibadillah, nggak harus per poin. Kalau karakteristik responden seperti ini lebih baik jadikan satu saja. Karena kenapa? Kalau Anda pisah-pisah, nanti di hasil itu juga nanti terpisah. Padahal kan ini karakteristik responden, nanti jadinya satu tabel loh, Dok. Supaya jadi satu tabel, ini harus kamu gandeng. Harus kamu jadikan satu. Paham nggih Mbak Ibadillah? Ya, gitu. Jadi Iya, Bu. jadi nanti akan ngikutin soalnya, Nduk. Jadi kalau kamu di sini pisah ya, nanti di hasil harus dipisah. Jadi supaya kita memudahkan nanti supaya jadi satu tabel, tabel karakteristik responden. Asa apa, umur berapa berapa ininya, jenis kelamin apa, IMT-nya berapa, lama operasinya gimana. Itu jadi satu tabel dimasukkan satu gitu ya. Oke. Terus Mbak Farah ini sudah bagus ya, sudah bagus. Tinggal nanti ini tujuan khusus mengetahui diganti mengidentifikasi. Nah, terus kemudian sebentar mengetahui waktu pemulihan. Yang kedua mengetahui waktu pemulihan Shevling pasca. Nah, Ini yang tujuan khusus diganti apa tadi? mengidentifikasi. Oh, mengidentifikasi. Nah, nanti sama. Mbak siapa namanya? Farah. Farah, ini kan kamu eksperimen. Iya, Ya. eksperimen. Eksperimen kamu pertama dulu setelah kamu identifikasi karakteristik itu ini identifikasi dulu waktu pemulihan ini sudah benar. Ini waktu pemulihan Shevling waktu dengan general analysis. Mengidentifikasi waktu pemulihan Shevling pada pasien. Kok waktu pemulihan Shevling itu maksudnya apa sih, Mbak? Pada saat pemulihannya, Bu. Saya. Pasca. Efektivitas pemakaian blanket warmer terhadap waktu pemulihan Shevling. Oh, terhadap maksudnya terhadap hilangnya Shevling maksudmu ya? Iya. Oh, alah. Terhadap hilangnya Shevling. Berarti yang tujuan keduamu adalah mengidentifikasi waktu pemulihan. Bukan begitu, Mbak. Ini kamu sebelum dan setelahnya juga kamu akan identifikasi enggak? Iya. Iya, Atau sebelum hanya setelah, Bu. posnya saja? Hanya posnya saja? Sebelum setelah, Bu. Dua-duanya. Nanti kan ada Oh, berarti ya pretest. berarti mengidentifikasi waktu pemulihan Shevling pada pasien ini sebelum diberikan blanket warmer gitu kan? Terus kemudian berikutnya mengidentifikasi, kalau enggak kamu jadiin satu aja, mengidentifikasi waktu pemulihan Shevling ya. Iya. Sebelum dan setelah blanket warmer. Berikutnya mengidentifikasi waktu pemulihan Shevling sebelum dan setelah pada kelompok kontrol dengan menggunakan selimut gitu. Jadi sebelum dan setelahnya jadikan satu, paham? Iya, paham. Nah, gitu. Jadi nanti Ya, kamu tinggal bandingkan. ditambahin. Nah, gitu ya. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Oke, terus ke bawah lagi. Waktunya habis ya? Aduh. Gak apa-apa, nanti kita lebihkan jam 3:4. Kerangka konsep. Variabel bebasnya keberadaan blower blanket warmer. Variabel terikatnya waktu kembali pulih dari shivering. Oke, good. Hipotesis. Hipotesisnya blower blanket warmer efektif mempercepat waktu pemulihan shivering pada pasien pasca operasi. Oke. Dengan general anestesi. Stop dulu. Stop di hipotesis dulu, Mbak. Masih ingat nggak hipotesis itu ada berapa? Ada dua ya. Arah hipotesis itu kan ada dua. Arah negatif dan satu arah dan dua arah. One tail, two tail itu ya? Ya, one tail and two tail. Oh iya. Ya kan, kalau one tail itu kan hanya untuk mengidentifikasi efektif atau tidak kan gitu ya. Two tail seberapa efektifnya. Berarti kan ini Anda hanya one tail ya. Nah, pertanyaan saya, ini harusnya kamu kan tadi di tujuan itu kan
membandingkan dengan kelompok kontrol toh? Iya kah? Ya. Kenapa Iya. hipotesismu tidak gini? Blanket warmer lebih efektif dibandingkan selimut tebal dalam kurung kontrol pada apa tuh dalam mempercepat waktu pemulihan Shevring. Kenapa nggak begitu? Karena kan kamu hasilnya kan kamu bandingkan. Paham maksud saya nggak, Mbak? Kenapa, Bu? Enggak sih. Oh, kurang paham. Jadi gini, di tujuan khususmu itu kan kamu ingin membandingkan toh antara yang warmer dengan yang pakai Iya, selimut toh. selimut tebal. Nah, ya, hipotesismu kan kudunya mengacu kepada tujuanmu. Oh, Ya memang sih gitu. efektif bahwa kamu berharap blower blanket itu efektif. Sekarang kalau misalnya kontrolmu selimut yang kamu berikan selimut tebal itu juga efektif, piye terusan? Nanti jadi hipotesismu jadi ditolak kalau kayak begini. Karena harusnya karena di tujuanmu itu kan ingin membandingkan antara yang warmer dengan yang selimut tebal. Ya harusnya hipotesismu ditambahkan blower blanket warmer lebih efektif dibandingkan dengan apa tadi? Selimut tebal. Gitu. Dalam kurung kelompok kontrol. Paham nggak? Oke ya. Oke, nice ke bawah. Ini. Rancanganmu apa? Kuasi eksperimen. Oke, bagus kuasi ya. Tahu ya eksperimen. kenapa kuasi ya? Karena ada kelompok kontrol. Kontrol sama. Lebih dari satu kelompok kan itu. Oke, good. Iya. Bagus. Kita sama post-test populasi. Pre-post-test ya, Mbak? Iya. Oke, good. Sesuai. Sampel, proposif. Oke, terus? Ya, sampling. Oke, terus? Analisis data ya, Mbak? Langsung ke analisis data. Nah, ini ada uji normalitas. Ya, kalau ada uji apa itu namanya Mbak, uji beda kayak gitu memang selayaknya semuanya harus dilakukan uji normalitas ya. Oh iya. Nanti kalau enggak normal pakainya uji analisis apa. Misalnya sebelum saya akan pre dan post. Ternyata data saya tidak normal. Berarti kalau saya tidak normal, saya tidak akan pakai uji t-test. Saya akan pakai uji Wilcoxon. Gitu. Nah, nanti dituliskan. Ini pakainya berarti apa Mbak? Uji bivariatnya apa? Coba ke bawah. Ke bawah uji bivariatnya Mbak. B. Pada kedua sampel dikarenakan data terdistribusi normal. Yang bivariat. Yang bivariat, Dok. Bivariatmu apa pakai apa? Yang uji apa? Di. Coba ke atas lagi. Nggak perlu, oke. Nggak perlu terlalu teoritis, Dok. Yang perlu yang langsung aja itu the point pakainya apa. Oh, ini t-test independen. Ya, benar ya, t-test independen. Nah, t-test independen itu untuk melihat apa dijelaskan untuk mengetahui atau untuk menganalisis antara efektivitas warmer dengan selimut tebal itu. Selimut tebal itu dengan menggunakan independent test ya. Tapi kalau untuk sebelum dan setelahnya, sebelum dan setelah warmer, sebelum dan setelah selimut tebal itu pakainya uji t-test atau uji dependent. Sebelum dan setelahnya. Nah, kalau ini kan pakainya ini kan pakai uji beda yang kelompok kontrol dengan intervensi. Kamu pakainya t-test, t-independent kan? Iya. Nah, kalau sebelum dan setelah pre dan post test itu pakainya yang uji t-test.
ya. Dites berpasangan. Iya, baik. Atau pakai Wilcoxon kalau nanti datanya tidak normal. Gitu ya. Oke, Iya. bagus, Mbak. Nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk penelitian ya. Sudah Ya, bagus. baik, Bu. Terima kasih. Oke. Satu lagi mungkin ya. Terakhir Riza, Bu. kelas D. Bang Nurin, Bu. Riza, Bu. Ya, silakan Fauriza. Nanti saya ingatkan absen ya sebelum saya ini. Silakan Fauriza. Baik, Bu. Tunggu. Apakah udah terlihat, teman-teman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauriza Hayatul Anas dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan outline yaitu dengan judul Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kejadian Hipotermi pada Pasien Pasca Spinal Anestesi. Untuk perumus masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian hipotermi pada pasien pasca spinal anestesi? Untuk tujuan umum untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan kejadian hipotermi pada pasien pasca spinal anestesi. Untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama, diketahuinya gambaran karakteristik responden pada pasien yang menjalani operasi dengan spinal anestesi. Yang kedua, diketahui indeks massa tubuh pada pasien dengan spinal anestesi. Yang untuk ketiganya yaitu diketahuinya kejadian hipotermi pada pasien pasca spinal anestesi. Yang keempat yaitu diketahuinya keeratan hubungan indeks massa tubuh dengan kejadian hipotermi pada pasien pasca spinal anestesi. oke, stop, Mbak. Stop. Tujuan, kalau rumusan masalah nggak ada masalah ya. Ada hubungan indeks bla bla bla. Apakah ada? Oke. Tujuan khususmu ini sepertinya tidak lazim dengan kata-kata diketahuinya, Mbak. Kalau bisa diganti mengidentifikasi kayak yang tadi. Karena kalau diketahui itu kan kata pasif. Dihindari dalam sebuah karya ilmiah itu menggunakan kata pasif. Paham? Paham, Bu. Jadi di tujuan khusus ini nanti diganti mengidentifikasi gambaran karakteristik, mengidentifikasi indeks massa tubuh, mengidentifikasi kejadian hipotermi, mengidentifikasi yang keempat jangan keeratan. Oh, keeratan. Berarti keeratan itu berarti sampai diuji analisis lebih dalam ya. Iya, Bu. Kalau menurut saya itu langsung saja menganalisis hubungan. Nah, gitu saja. Nggak usah keeratan karena nanti masuknya ke analisis data. Erat atau tidaknya itu nanti di analitik data. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, nanti diganti tidak dianjurkan untuk menggunakan istilah kalimat pasif. Kalau diketahui dengan itu kan berbeda ya. Oke, next ke bawah. Kerangka konsep. Ini nanti mau dijadikan judul skripsi, Nduk. Judul proposal. Iya, Bu, kalau bisa. Nggak apa-apa, malah kalau bisa, malah justru outline tuh jadikan judul. Jadi udah nyicil. Terus, oke.
Tindak mas 1 Bu, hipotermi. Faktor yang ini faktor yang tidak diteliti berarti ya, luas luka operasi, jenis operasi. Oh, ini yang nggak diteliti berarti ya, Mbak ya? Iya, Bu. Oke, good. Ke bawah, terus. Ada mas. Oke, hipotesisnya, Mbak. Ada hubungan. Oke, terus rancangan. Deskripsi korelasi. Oke, nggak ada masalah. Oke, terus kriteria inklusimu apa coba? Inklusi. Ke bawah, ke bawah. Hop. Inklusi. Aduh, teman. Terus ke atas, terus. Nah, stop. Pasien dioperasi dengan sepinang anestesi. Pasien dengan usia ini. Pasien memiliki IMT. Kenapa IMT-nya kamu batasi, Mbak? Mbak, Iya, Bu. kenapa IMT-nya kamu batasi? Ini berarti dalam IMT yang normal tau ya? Iya, Bu. Kenapa kamu batasi, Mbak? Cuma inget yang normal aja, Bu. Kan iya maksud saya ini kan sebuah pemilihan responden ya. Kok respondenmu kok dibatasi yang normal saja gitu maksud saya loh. Kenapa tidak dibiarkan saja berapa BMI-nya? Nanti kamu lihat, nanti dianalisis apakah memang kalau sepemahaman saya kok malah justru bias kalau kamu batasi loh. Karena kan kamu itu hubungan antara BMI, Mbak. Kok BMI-nya udah kamu batasi gitu loh. Paham nggak maksud saya, Mbak? Nanti nggak apa-apa. Malah ini kalau kamu nggak batasi nanti ini akan menjadi sebuah hasil lebih lengkap gitu loh, Mbak. Oh, ada yang obesitas. Yang obesitas itu nanti ini hipotermi ya? Iya, Bu. Nah, nanti yang obesitas itu mengalami hipotermi atau tidak sih gitu. Jadi nanti akan lebih gambarannya itu lebih luas skopnya, Mbak. Tidak hanya yang normal saja. Nah, normal saja kan ngapain gitu loh maksud saya. Tapi ya enggak masalah, nggak apa-apa kalau memang kamu pakai yang normal saja enggak masalah. Artinya kan sudah kamu kontrol ya. Saya hanya ingin yang normal saja, yang tidak yang di luar normal tidak saya teliti. Enggak masalah, nggak apa-apa. MAP. Kenapa MAP kamu masukkan ke dalam kriteria inklusi? Mempengaruhi hipotermi kah MAP itu? Enggak, Bu. Enggak ya. Kalau enggak ya berarti hilangkan saja. Yang kamu perlu masukkan ke kriteria inklusi itu ini di apa? Faktor yang mempengaruhi kejadian hipoterminya apa? Nah, kamu kan tadi sudah mengendalikan di kerangka konsep bahwa ada jenis operasi sama lama luas luka operasi ya kan? Nah, itu kan bisa terjadi hipotermia. Nanti lainnya silahkan nanti kamu bisa kontrol di kriteria inklusi. Oke, sudah bagus, Mbak. Tinggal MAP-nya ini yang Bu Nova tidak tahu. Kenapa dimasukkan? Karena apakah berhubungan dengan hipotermi ya MAP itu? Oke, terus ke bawah, Mbak. Kalau memang berhubungan ya tidak ada masalah dimasukkan. Yang analisis? Stop. Pakainya apa? Chi-square. Oke. Oke, tidak ada masalah. Oke, sudah bagus Mbak Fauriza. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Fauriza dan teman-teman? Cukup ya? Cukup kita beristirahat ya hari Minggu. Nanti Bu Nova masih ada Zoom. Oke, baik teman-teman ya. Sudah sore Bu Nova akan absen dulu untuk yang pertemuan kedua. Sebelum kita tutup. Fadilah ada? Ada, Bu. Farah ada? Hadir, Bu. Vera? Hadir, Bu. Hafiz? Hadir, Bu. Hefti? Hadir, Bu. Ihsan?
Iksan? Oh, Iksannya nggak ada pertemuan kedua. Alpa ya? Ini ada, Bu. Ada Eh? di Zoom. Oh, oke. Ada. Jennifer, Hadir, Bu. Krisma. Ngurusin ada orang lempar tas depan kosan, isinya KTM anak UMP. Oh, kenapa emang? Nggak tahu, Bu. Sama Fahmi Permadi sama Fedri Dwi Yulianto ini, Bu, di sini, Bu. Oh. Oke. Maaf ya, Bu. Iya, Nggak iya. memperhatikan soalnya lagi ngurusin ini sih, Bu, ini sama PRT. Oh iya, mangga. Ya, Bu. Maira. Maira ada, Maira? Nggak ada, Alpa? Ada di Zoom. Tapi Oh. Tinggal tidur. Melinda, hadir, Bu. Era, Hadir, Bu. Fahmi ada nggak? Fahmi, Mbak? Fahmi Zidan atau Fahmi Permadi, Bu? Permadi. Yang tadi sama Oh, yang tadi. Oke. Fikri, Hadir, Bu. Hanan nggak ada? Alah, Alpa ya. Kemudian Idah tadi Alpa Idah. Berarti Alpa 1 dan 2 Idah ya. 1 dan 2. Iriantika, Hadir, Ibu. Yunisa, hadir, Bu. Paras, Hadir, Bu. Fauzan, Hadir, Bu. Marica, Hadir, Bu. Estina, Hadir, Bu. Farah, Hadir, Bu. Fedri, Hadir, Bu. Yang Hadir, Bu. tadi, Bu. oh ya, Hasmiatin. Tadi Alpa, ini Alpa lagi ya. 1 dan 2. Ibadillah hadir. Hadir, Intannya, Ibu. Hadir, Bu. Intannya, Bu. Ita, Hadir, Bu. Afifah, Hadir, Ibu. Lestari, Hadir, Bu. Farhizi, Hadir, Bu. Fahmi Zidan, Hadir, Bu. Fauriza, Hadir, Bu. Firda Aulia, Hanif. Firda ada, Firda? Firda Aulia? Ada, Ibu. Oh, ada. Suaranya pelan banget. Hanif? Tak ada? Alpa? Hanif Sevin Alpa ya? Hong Nuring? Hadir, Bu. Imas? Imas Alpa? Hadir. Oh, hadir. Hadir, Bu. Hikmatul? Hikmatul? Hadir, Bu. Ini mati, Bu. Ini titip ini ke saya. Ini ada namanya di sini. Oke. Pasang Alpa. Pasang 1 dan 2 Alpa. Adri Nugroho. Muhammad Adi Nugroho Alpa. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Hadir, Bu. Ya, Nadini. Hadir, Bu. Oke, bagus. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. Ya. Maira kelewatan absennya lagi di kamar mandi tadi, Bu. Oh iya. Oke, Mera. Sudah saya ini kok. Ya, makasih, Bu. Oke, ya, yuk. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kontrak